Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral kiram, ma'asyiral muslimina wal muslimat, al hadirin wal hadirat wal mustami'ina wal mustami'at wal musyahidina wal musyahidat. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, adik-adik dan anak-anak yang hadir di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu an Pekanbaru, ataupun yang mendengarkan melalui radio Rabbani 91,1 FM, atau yang menyaksikan melalui media live streaming dimanapun berada. Alhamdulillah, di subuh ini yang sejuk, mudah-mudahan kita mendapatkan siraman rohani yang menyejukkan pula. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita, memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita sehingga bisa menikmati kebersamaan ini. Mudah-mudahan kebersamaan yang diliputi dengan rahmat dari Allah diayomi dengan ketenangan dan ketentraman, serta dijaga oleh para malaikat yang merupakan aparat langit yang insyaallah senantiasa diberikan kepada kita ampunan serta pahala yang tidak terkirakan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mudah-mudahan selalu di hati, kekasih kita yang kita cintai dengan sepenuh jiwa,
Mudah-mudahan seperti yang dikatakannya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah manusia atau yang paling aku cintai dari semua yang ada kecuali diriku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya Umar hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Belum Umar sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya cinta kepada kepribadiannya, tetapi lebih daripada itu adalah cinta kepada ajaran dan sunnahnya. Sebab mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam otomatis mencintai pribadinya. Sedangkan mencintai pribadinya belum tentu mencintai sunnah-sunnahnya. Maka cinta yang sempurna adalah mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar mencintai pribadinya, tetapi tidak mendahulukan ajaran dan sunnahnya. Sekali lagi, mencintai sunnah Nabi pasti mencintai pribadinya, karena di antara sunnahnya adalah sifat pribadinya. Dan mencintai pribadi Nabi belum tentu mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang mencintai sunnah Nabi pasti mencintai pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi siapa yang mencintai pribadi Nabi belum tentu mencintai sunnah dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya pamannya Abu Talib mencintai Nabi tetapi tidak mencintai ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia mati dalam kekufurannya. Dan Abu Lahab mencintai pribadi Nabi, tapi ketika Nabi membawa ajarannya dia tidak mau mencintainya, akhirnya dia juga mati dalam terkutuk dan terlaknat. Dan semoga kita tidak mengikuti mereka yang hanya mencintai Nabi secara pribadi tapi tidak mencintai Nabi sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, salah satu bentuk cinta kita kepada ajarannya adalah senantiasa menghidupkan majelis-majelis ilmu yang membuat namanya selalu di atas, yang membuat namanya selalu terangkat. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat sebutan Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang membuat Nabi selalu terangkat adalah menghidupkan Al-Quran dan Sunnah di tengah-tengah masyarakat dan ummah. Semoga kita menjadi bagian sekecil apapun daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita bersama imam kita Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas Asy-Syafi'i al-Muttalibi rahimahullahu taala wa radhiya anhu, dalam kitabnya Ar-Risalah. Bismillah, semoga Allah memudahkan kita memahaminya. Qala rahimahullah, as-sinfu alladhi yadullu lafzuhu ala batinihi duna zahirihi. Beliau di sini menyebutkan ada klasifikasi khusus yang sebenarnya masuk dalam bab sebelumnya, tapi beliau tidak menyebutkannya bab, tapi masuk daripada as-sinf. Ibaratnya satu famili tapi tidak satu spesies, artinya mirip. Nah, yaitu as-sinful ladzi yadullu lafzuhu ala batinihi duna zahirihi, yaitu suatu bagian, suatu klasifikasi ayat Al-Quranul Karim yang turun dari Allah Rabbul Alamin yang menunjukkan lafaznya menunjukkan makna yang tersirat di dalamnya. La aduna zahirihi, bukan makna zahirnya. Dia ada makna yang tersurat, bukan hanya makna yang tersirat, bukan hanya makna yang tersurat. Ini juga asli di dalam bahasa Arab. Asli dalam bahasa Arab. Ya, ada makna yang tersurat dan ada makna yang tersirat. Jadi ada makna, ada lafaz yang menunjukkan bagian dari ayat-ayat turun kepada kita
bukan makna zahirnya, makna tersuratnya, tapi makna tersiratnya. Dan ini bukan pula pintu masuk untuk menafsirkan semua ayat dengan makna tersirat meninggalkan makna tersurat, tidak. Harus betul-betul ada karinah yang tidak bisa mesti ditafsirkan dengan makna tersirat itu. Bukan hanya sekedar nazariyah secara teoritis yang hanya bersifat rasionalis dan akademis, tidak. Tetapi kenyataan, fakta dan realitanya bertemu. Apa contohnya? Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa huwa yahki qawla ikhwati Yusuf li abihim, di saat Allah menceritakan kepada kita tentang perkataan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam kepada bapak mereka. Jadi saudara-saudara Nabi Yusuf mengatakan alasan atau berbicara, berdialog dengan ayah mereka tentang apa yang terjadi di hadapan Nabi Yusuf, di mana saudaranya Bunyamin menurut yang mereka lihat adalah mengambil berhala, bukan berhala, piala, hampir pula tersebut berhala, piala Nabi raja dimasukkan ke dalam tempat barangnya. Padahal itu adalah siasat dari Nabi Yusuf alaihissalam yang tujuannya bukan untuk menjadikan saudara ini sebagai pengikut agama raja pada waktu itu, tapi adalah supaya menjadi alasan untuk mereka kembali dan ingin bertemu dengan orang tuanya seperti yang diwahyukan Allah kepadanya. Apa perkataan saudara-saudara Yusuf ketika itu? Bahwasanya anakmu telah mencuri sehingga ditahan. Zahirnya begitu. Ya, nah, sengaja Nabi Yusuf alaihissalam merintahkan untuk meletakkan piala itu ke dalam karung saudaranya Bunyamin tadi. Lalu dia periksa seluruh barang, dan sengaja barang yang adiknya paling terakhir diperiksa semuanya, sampai akhirnya yang didapat di dalam karung saudaranya yang seibu dan sebapak itu. Yang lain itu sebapak dan tidak seibu. Ma syahidna illa bima alimna, kami tidak bisa menjadi saksi kecuali apa yang kami ketahui. Inilah yang kami saksikan, yang kami ketahui. Wa ma kunna lil ghaibi hafizin, kami tidak bisa mengetahui hal yang gaib. Kata saudara-saudara mereka sudah sekarang tidak bisa lagi menipu-nipu. Sekarang jujur mereka depan bapaknya. Yang kami saksikan hanya itu, ayah, bahwasanya adik kami itu mencuri piala sang raja dan ditemukan. Itu yang kami lihat. Nah, pada awiyatihim thumma istakhrajah min wi'ai akhi, dia berkali memeriksa satu persatu barang saudara-saudaranya yang lain, kemudian baru dia keluarkan dari, ya tidak payah nyarinya, dia nyaran yang sengaja taruh di situ tuh mudah nyarinya. Nah, ini dapat. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, padahal sebelumnya mereka bersumpah, kami bukan wa ma kunna sariqin. Lalu Nabi Yusuf berkata, fama jazauhu, kalau seandainya kalian tidak benar, apa hukumannya? Maka jawaban mereka adalah siapa yang mencuri, maka dia sebagai fahuwa jazauh, dia yang menjadi balasan, artinya ditahan. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, nah ketika dikeluarkan itu mereka lihat memang dikeluarkan dari apa? Dari karung saudara Bunyamin. Mereka pun lepas tangan juga, cuci tangan. Fa yasri faqad saraqa akhun lahu min qabl. Ya, inilah patutlah dia
Dia mencuri, dulu memang saudaranya yang satu lagi pencuri, maksudnya Nabi Yusuf. Mereka tidak kenal ini Nabi Yusuf. Tambah lagi dosa. Ya. Tambah lagi memfitnah Nabi Yusuf yang sekarang berada di hadapan mereka. Patutlah ini dulu saudara kandungnya juga mencuri. Padahal dia saudara mereka juga. Cuma saya ya Allah musta'an. Ya, kalau sudah bersalah itu di dunia saja sering menuduh, apalagi di akhirat. Makanya ke ikhwani billah, usahakan jangan sampai dalam keadaan bersalah kita dalam beragama secara khusus. Karena dalam masalah dunia masih bisa dibuka di dunia ini. Tapi kalau masalah akhirat enggak, nanti di sana. Maka upayakan jangan menjadi orang yang diikuti dalam kebatilan. Ya, sedapat mungkin, walaupun kita tidak mungkin luput dari salah, tapi jangan sengaja berbuat yang salah. Lalu mereka mengatakan, was'alil qaryata allati kunna fiha. Kalau ayah tidak yakin, coba tanyakan ke kampung allati kunna fiha, yang kami waktu itu berada di situ, artinya Mesir. Tanyakan ke Mesir itu. Wal 'ira allati kunna aqbalna fiha, dan juga rombongan kafilah yang kami berjalan bersamanya. Ya, al-'ir itu asalnya adalah onta-onta, rombongan onta. Jadi tanya ke kampung, tanya ke rombongan onta. Baik, allati aqbalna fiha, yang kami ada di rombongan onta itu. Wa inna la sadiqun, dan kami benar-benar jujur sekarang ini ya. Sebab dulu tidak jujur ya, sekarang jujur. Wa inna la sadiqun, sekarang kami betul-betul jujur. Berkata Imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah, fa hadhil ayatu fi mithli ma'na al-ayati qablaha. Ayat ini sama atau mirip dengan ayat atau makna ayat-ayat sebelumnya. Ya, tentang bahwa bahasanya makna pada siaknya menjelaskan maknanya. Siaknya menjelaskan maknanya. Fahadil ayat fi mithli ma'na al-ayati qablah, seperti makna ayat-ayat sebelumnya. La takhtalifu inda ahli al-ilmi bil lisan. Orang yang paham ilmu bahasa Arab ini, orang yang paham berilmu tentang lisanul Arab. Ya, sekali lagi saya katakan lisanul Arab bukan hanya nahwu dan sarafnya. Bukan hanya nahwu dan sarafnya. Bukan hanya sekedar ilmu balaghahnya secara teoritis. Karena secara teoritis orang hafal kaidah, tapi ketika berbahasa mungkin kita tidak seperti Arab sendiri. Nah, jadi orang yang berilmu tentang lisan, nah ini lisanul Arab, bahwa innahum innama yukhatibuna abahum, mereka berbicara dengan ayah mereka, bimas'alati ahli al-qaryah, yaitu untuk menanyakan ke penduduk kampung, bukan ke kampung itu, ya tak? Walaupun bahasanya was'alil qaryata allati kunna fiha, tanya kampung yang kami berada dulu di situ, Mesir itu, tanya ke Mesir itu. Nah, kemudian wa ahlil 'ir, dan yang dia maksud adalah juga menanya orang-orang yang pemilik onta, bukan ontanya yang ditanya, ya tak? Ini siaknya, redaksinya menunjukkan atau lafaznya menunjukkan makna batin, makna tersiratnya. Jadi ketika dia minta tanya kampung, pasti bukan kampung yang ditanya, tapi adalah orang kampung itu. Li'anna al-qaryata wal-'ira la yumbi'ani an sidqihim. Karena kampung dan onta sebanyak apapun tak bisa memberitahukan kebenaran perkataan mereka ini. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu contoh bahwa lafaz zahir menunjukkan makna yang batin, makna tersurat, atau lafaz yang tersurat secara langsung menunjukkan makna yang tersirat, yaitu pasti penduduk kampungnya. Jadi tanyalah kampung itu, tanyalah onta-onta itu. Maksudnya adalah orang-orang yang ada di kampung itu dan orang-orang yang ikut dalam mengendarai onta tersebut. Jadi biasa dalam bahasa Arab ketika mereka sebut al-'ir,
Itu rombongan kafilah unta. Maksudnya mesti ada orangnya, bukan hanya ontanya saja. Bukan hanya ontanya saja. Karena onta tidak berjalan sendiri kecuali dengan orangnya. Baru dikatakan al-ir bila ada orang yang mengendarai di dalam rombongan itu. Kampung tidak disebut kampung kalau tidak ada. Kan ada? Kalau tidak ada orang disebut kampung? Iya, tidak disebut qarya. Jadi ada talazum bahwa baru disebut qarya bila ada orangnya. Baru disebut rombongan kafilah bila ada pengendaranya. Kalau tidak nampak onta aja jalannya berombongan itu kafilah, tidak bisa, tidak disebut rombongan al-ir. Oleh itu kaum muslim, walaupun al-ir itu maknanya onta, walaupun kampung itu maknanya tanah yang ada di kampung itu, tapi kalau tak ada orang tak ada kampung, ya tak? Dan tak ada kampung tak bisa pula orang hidup. Ini kaum muslimin dan muslimat dia. Maka hutan tidak disebut dengan qarya, sebab orang tak tinggal di situ, ya. Atau misalnya padang pasir tak disebut dengan qarya, karena apa? Tidak ada orang yang tinggal di situ. Berarti ketika tanyalah kepada kampung, pasti maknanya adalah orang-orang yang ada di kampung itu, karena tidak mungkin kampung berbicara memberitahukan benar atau tidaknya perkataan mereka. Maka yang seperti ini dalam bahasa Arab itu lazim, biasa. Dan ini tidak menerima makna kecuali makna ini. Dan ini bukan ta'wil, bukan ta'wil yang hanya sekedar secara teori tidak mungkin, kan begitu ya? Karena apa? Karena ini disaksikan langsung oleh mereka, dan ini makna yang disepakati oleh seluruh orang yang memakai bahasa ini. Tanya tuh kampung, maksudnya pasti orang kan kampung, ya tak? Misalnya bapak tidak percaya dengan saya, pergi ke kampung tuh, tanya kampung tuh, ya tak? Maksudnya adalah orang-orang yang di kampung itu. Tapi kalau kita katakan ini majaz, lalu kita tidak menerima beberapa berita tentang Allah, tentang hari kiamat, tentang azab kubur, nikmat kubur dengan alasan tidak masuk dalam pikiran, tidak. Sebab pikiran antum tidak masuk, pikiran saya masuk. Jadi ini tidak bisa jadi, bukan ini maksudnya. Karena ini qarinah yang dibuat-buat, analogi yang diada-adakan. Ini tidak. Semua umat manusia paham bahwa kampung tidak tidak bercakap. Orang semuanya paham bahwa onta tidak bisa diajak berdialog. Kalau sempatlah misalnya bisa hewan-hewan menjadi saksi di pengadilan, nanti pas ada yang nyuri ayam ditanya tuh ayam, betul tidak kamu dicuri? Kan tidak ada orang menjadikan ayam sebagai saksi, ya tak? Kan tidak ada. Sampai hari ini orang pencuri ayam ditanya ayamnya dulu, kamu pencuri atau memang ikut abang ini? Enggak ada begitu kaum muslimin. Jadi pasti yang ditanya adalah memang orang yang mengendarainya dan orang yang ada di kampung ini. Jelas ya? Baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, dan ini tidak bisa dijadikan sebagai pintu masuk untuk ta'wil dalam ayat-ayat Al-Quran yang hanya sekedar pendapat sebagian dan tidak diikuti oleh sebagian yang lain. Misalnya ketika bicara Allah mengatakan tentang dirinya, thumma stawa ila sama, kemudian Allah istiwa ke langit. Lalu kita kata kalau istiwa berarti berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Antum kemana? Kemana mengatakan itu? Karena mengqiyaskan Allah dengan makhluk. Sebab setiap yang istawa mesti berpindah dari yang rendah ke yang tinggi. Itu siapa? Makhluk. Ya kalau berlaku kias itu nanti berarti Allah ada sebelum setelah tiada. Tak boleh. Auzubillah. Na'udzubillah. Karena qiyamuhu binafsi, dia berdiri sendiri. Jadi makanya kias-kias seperti itu batil semuanya. Batil karena apa? Tidak punya qarinah yang kuat. Hanya sekedar halusinasi pikiran seseorang, menurutnya tidak masuk akal, lalu dicarikan ayat-ayat yang dijadikan tidak menjadi dalil tapi menjadi dalil. Misalnya dipakai ayat laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengannya. Ya kita katakan ya laisa kamitslihi syai'un, mudah, ayat ini benar, tidak salah, dan kita memahaminya juga benar insyaallah. Laisa kamitsli istiwa'ihi istiwa'un,
Tidak ada istiwa seperti istiwa Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang Allah turun ke langit pertama di sepertiga malam terakhir, ya betul turun, tapi turunnya tidak sama dengan makhluk. Dalilnya apa? Laisa kamitslihi syai'un, laisa kamitsli nuzulihi nuzulun. Tidak ada turun seperti turunnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berilmu kan? Kita juga berilmu. Lalu kita katakan laisa kamitsli ilmihi ilmun. Tidak ada ilmu seperti ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi? Allah bertangan. Ayatnya jelas. Ya tak? Hadisnya banyak. Lalu kita katakan Allah betul bertangan. Tapi seperti apa? Laisa kamitsli yadihi yadun. Tidak ada seperti tangannya tangan manapun. Jelas? Hah? Rahmat. Kita punya rahmat juga kan? Kasih sayang tak? Tapi laisa kamitsli rahmatillahi rahmatun. Tidak ada rahmat seperti rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ayat ini terpakai oleh kita. Kalau orang-orang yang mentakwilkan ayat ini tidak terpakai semuanya. Banyak ayat yang tereliminasi karena tidak lulus verifikasi. Karena itu orang verifikasinya tidak pro, tapi kontra. Macam sekarang nah, kalau yang pro naik, kalau yang kontra paham tuan-tuan nampaknya. Dia mulai berpolitik tuan-tuan nampaknya. Kau muslimin mas? Iya memang. Kalau kita tidak, kita memang pro kepada ayat dan hadis Nabi SAW, sehingga ayat dan hadis insya Allah lulus semua di kita. Yang berita dari Allah, kemudian berita dari Nabi, sahih dari Nabi, kita yakini. Jelas? Nah, kecuali yang seperti ini, yang tidak menerima kecuali itu tafsirnya. Tidak ada tafsirnya kecuali ini. Sebab apa? Kampung tu tidak bercakap. Onta tu tidak bisa diajak dia dialog. Makanya karena Nabi Sulaiman bisa berdialog dengan burung, biasa berdialog dengan binatang, dianggap mukjizat. Berarti tidak semua orang. Ya tak? Nah, mukjizat khusus Nabi Sulaiman alaihi salam. Ayahnya Daud dapat. Ayahnya Nabi Sulaiman, Nabi Daud alaihi salam dapat? Tidak. Ya tak? Kemudian di antara mukjizat Nabi ada benda-benda mati yang bercakap atau tumbuhan bercakap, kan khusus Nabi kan alaihi salatu wassalam, seperti batu mengucapkan salam ke Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi pernah tak Abu Bakar cakap dengan batu? Enggak kan? Itulah maksud saya. Jadi ini tidak bisa, bukan takwil ini. Itu memang yang dimaksud. Makanya Imam Syafi'i katakan lafzuhu yadullu ala batinihi. Lafaz zahirnya menunjukkan makna tersiratnya, bukan makna yang zahir itu. Jelas? Tapi kalau seandainya sifat tentang Allah SWT tidak bisa kita takwil. Karena apa? Karena antara ayat Al-Quran lalu dicocok dengan hadis klop, lalu dicocokkan dengan logika yang sehat, benar, dengan fakta sejarah, oke. Lalu kenapa kita cari takwil yang tidak berdasar? Misalnya tentang Allah di atas, banyak ayatnya, banyak hadisnya. Secara logika yang sehat mengatakan Allah Maha Tinggi, tentu di apa makna tinggi? Ya di atas. Kalau tidak Maha Tinggi namanya tak? Ya, Maha Tinggi berarti memang di atas. Dan pada umumnya ya secara fakta yang namanya raja tu tempatnya ini tinggian atau tempat yang rendah-rendah. Coba tengok istana raja rata-rata di mana. Ini bukan kias ya, saya tidak mana logikanya. Tapi secara fakta, realita, raja biasanya cari tempat yang tinggi atau cari yang tempat rendah? Tinggi. Betul kan? Iya tak? Coba kita catat istana raja di mana? Istana presiden di mana? Di Bogor. Bogor tinggi apa rendah? Betul lah. Tidak pernah ke Bogor tuh. Kan banjir Jakarta sering kiriman di Bogor. Betul kan? Banjir Jakarta kiriman Bogor, air dikirim dari atas atau dari bawah? Di atas. Jadi ketinggian orang suka cari yang tempat-tempat tinggi.
Raja. Saya lihat di Arab sendiri, kalau sudah ada gunung pasti ada istana raja di situ. Di Mekah, istana Safa di atas gunung Jabal Abil Qubais. Istana Taibah di mana? Di atas gunung di belakang kampus kami. Jadi kami di Madinah tetangganya masya Allah, bertetangga dengan Nabi SAW, bertetangga dengan istana raja, bertetangga dengan istana gubernur, dekat semua dengan kami. Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi bukan hanya teori-teori yang tidak berdasar kuat sama sekali. Kemudian secara naluri dan fitri kita, setiap kita berharap kemana kita menghadap? Pasti mengharap ke yang di atas. Sah? Iya, secara otomatis. Kemudian lisan kita selalu mengucapkan itu. Sabar Pak ya, ada yang meninggal, istrinya, sabar Pak ya. Tidak lama lagi ada. Minta sama yang di atas katanya. Kan semua bilang minta sama yang di atas. Sabar, sudah takdir yang di atas. Tidak ada. Kemudian telunjuk antum yang berapi-api menolak Allah di atas, ketika menunjuk selalu tuan-tuan jangan ragu sama pertolongan Allah katanya. Tak pernah bilang pertolongan Allah kemana-mana. Pasti Allah, minta sama Allah. Lalu ada yang bikin alasan kan ke langit itu kiblat doa katanya. Ini jawaban ngada-ngada. Imam Fakhrul Razi dulu tidak ada bisa menjawab itu. Imam sehebat Imam Fakhrul Razi tidak bisa jawab tuh. Ketika ditanya oleh seorang dari Hamazan, apa dia bilang? Ya Imam, antum bicara tentang menafikan Allah di atas, menafikan Allah istiwa di arsy dengan berbagai alasan. Tolong jawab pertanyaan saya. Ya dengan jawaban yang ilmiah seperti yang Anda katakan ini. Karena memang luar biasa subuhatnya kaum muslimin. Kalau antum ikut mendengarkan, KO kita, meleleh kita. Hebatnya. Sebab nanti kalau diakui Allah di atas, kita bisa dikafirkan oleh sebagian mereka. Kafir katanya, meyakini Allah di atas itu kafir katanya. Na'udzubillah. Kita tidak pernah mengkafirkan orang orang yang menafikan Allah istiwa kita tidak kafirkan. Ya, kecuali dia nolak ayat, itu lain. Tapi kalau menolak makna ini, ya takwil itulah tameng berlindungnya. Tapi mereka bisa mengkafirkan, bisa membuat kafir orang yang meyakini Allah istiwa sebagiannya. Lalu mereka ditanya ke Imam Ar-Razi itu, rahimahullah, waghfirallahu. Dia katakan, bagaimana saya bisa menjelaskan secara ilmiah? Ketika saya berdoa dan berharap, bertawakal, hati saya tidak bisa saya dustai, selalu naiknya ke atas. Ketika saya berdoa, hati itu otomatis naik ke atas. Doa apapun, sekalipun antum tidak ngangkat tangan, sah? Ketika sedang dalam keadaan susah, lalu berharap, ya Allah, kabarlah saya lamaran saya diterima nih Allah. Iya tak? Kemana naiknya? Walaupun sambil berbaring, sambil dulungkup, sambil sujud, hati itu tetap ke atas. Jujur dia katakan. Lalu Imam Razi itu mengatakan, hayyaranil Hamazani. Saya dibikin bingung oleh pertanyaan Hamazani. Ternyata hari ini banyak lebih pintar dari Imam Fakhrul Razi. Dia bilang, oh kiblat doa itu ke langit katanya. Ya akhi, betul-betul apa enggak ini? Antum ketika berdoa sujud menghadap ke langit juga? Kiblat doa langit ya? Apa maksud kiblat doa ke langit? Kenapa harus ke langit? Berarti karena yang diminta duduk orang yang di langit memang. Jangan didustai hati kita. Kalau menghadap kiblat berdoa ke Ka'bah, bukan ke langit. Kalau untuk baca nanti dalam adabud doa, di antara adab-adab doa itu biasanya menghadap ke kiblat. Sah? Baik, kiblatnya mana? Ka'bah atau ke langit? Ka'bah. Jangan mengada-ngada lagi yang baru demi menyelamatkan itu ya. Makanya biasanya subuhat juga harus diselamatkan dengan subuhat. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Iya, tunjuk sudah ke atas, lisan sudah ke atas, ayat sudah ke atas, logika yang sehat sudah ke atas.
tinggal lagi fitrah juga diingkari. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian kita tanya lagi kaum muslimin dan muslimat, fakta sejarah sendiri. Sejarah, setiap pagi dan petang ada pergantian shift malaikat, betul? Ada. Malaikat ganti-ganti tugas, ada kan? Taib. Yang tugas, misalnya yang tugas siang ini turun apa naik dia? Turun kan? Yang tugas siang ini turun kan? Yang selesai naik. yang bertugas turun, yang selesai naik. Sekarang ada tanya, yang naik ngapain? Melapor ke siapa? Ke Allah. Allah lebih tahu. Cuman Allah bergembira mendapat laporan yang baik dari hamba-hambanya. Jelas? Tapi kalau lapornya ke atas, berarti penerima laporan di atas. Dan itu berlaku tiap hari kan? Naik turun, naik turun. Yata'aqabuna fikum malaikatum bil-laili wa malaikatum bin-nahar. Ada shift bergantian malaikat yang untuk menjaga kalian di bumi ini, bergantian malaikat malam, dan ada shift malam dan ada shift siang. Berarti kita beruntung nih, shift kerja kita sebentar. Kalau malaikat berapa jam? 12 jam. Kalau kita 8 jam. Ngeluh juga tuh. Ya, ngeluh juga kita kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi malaikat lebih panjang shiftnya. Jadi naik turun. Terus kalau seandainya, saya berandai-andai, tapi kan logis lah andai-andai ini. Kalau seandainya Allah memang tidak di atas, ngapain malaikat melapor ke atas? Kirim aja kemana-mana. Iya kan? Menurut antum bingung enggak malaikat kira-kira ya? Ya, kalau Allah tidak di atas, lapornya mau kemana? Lapornya entah kemana? Jangan-jangan seperti anekdot dulu, ada seorang ibu, ya, ibu-ibu anaknya sakit parah, jadi perlu bantuan dana. Ini sakit demam lah, orang miskin, tidak banyak dana yang dibutuhkan, hanya 500.000. Tidak sakit parah, sakit biasa, demam lah itu ya, bawa ke dokter, perlu 500.000. Minjam ke tetangga, sama juga miskinnya, pinjam ke orang kaya, tidak bisa lompat pagarnya. Jadi kaum muslimin dan muslimah, akhirnya ibu tuh bikin surat, ya, bikin surat, ya, tujuannya kepada yang terhormat Allah Ta'ala dimanapun berada. Dikirim, masukkan ke pos. Ya, masukkan ke pos. Habis itu tukang pos bingung menaruhnya kemana gitu. Ini kasih, karena ini tidak tahu alamat, kasih ke polisi, kantor polisi terdekat. Nengok itu Pak Kapolseknya, kasihan gitu, baca suratnya anaknya sakit. Akhirnya diajaklah para polisi ini nyumbang. Diajak nyumbang, akhirnya itu kumpullah dana lebih kurang 400. Tidak cukup pula 500. Ya itu yang bisa mereka sumbangkan waktu itu. Secara ini kan kebaikannya luar biasa kan, spontanitas dan langsung itu. Setelah itu ke alamat ibu itu kan jelas, diantar ke alamat ibu itu. Alamat yang Tuhan kan tidak jelas kan keyakinannya di mana, dimanapun berada, ya tidak tahu. Akhirnya sampai di situ diantar sama polisi, terima kasih ibu ini. Cuman pas dibuka uangnya tinggal 400. Ibu tuh langsung salah sangka, buruk sangka sama Pak Polisi. Dasar polisi, bantuan dari Allah pun disunat gitu. Allah musta'an. Ini anekdot. Ya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Bantuan dari Allah. Padahal Pak Polisi yang nyumbang gitu. Ya, boleh sebab itu doakanlah para polisi ini, semoga institusinya Allah berikan keberanian menegakkan kebenaran, selalu promoternya jujur sesuai dengan slogannya, insyaallah taala. Doakan ya. Ya, supaya nanti tidak salah sangka lagi. Ya, sudah berbuat baik masih dituduh gitu. Sudah berbuat baik masih dituduh, apalagi kalau memang itu. Doakan mereka, mudah-mudahan Allah berikan taufik
untuk selalu di atas jalan kebenaran dan keadilan. Amin. Itu anekdot. Jadi secara fakta bahwasanya memang Allah di atas. Ini kan bukti-bukti. Di malam Lailatul Qadar kan turun para malaikat. Pagi setelah fajar kemana mereka? Naik lagi. Ngapain? Ya lapor juga. Siapa yang qiyamul lail, siapa yang baca Quran, siapa yang berdoa dan sebagainya. Allah Maha tahu semuanya. Tetapi beginilah Allah inginkan kita mengambil ilmu dari bukti-bukti yang ada ini. Ya, kalau kalian tidak cukup dengan ayat, ini bukti nyatanya. Tapi subhanallah, kalau syubhat itu berat, memang seperti sebagian mengatakan, betul ya apa yang Ustaz sampaikan itu, cuman guru Ustaz beda dengan guru kami. Tanya, serius ini memang. Ustaz punya guru, kami juga punya guru. Subhanallah, tidak ada lagi guru, maha guru kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, soko guru kita, utama kita ada Rasulullah SAW. Sudah jelas dari beliau. Masih juga kabur bagi. Karena apa? Ustaz punya guru, kami punya guru. Ustaz punya pemahaman, kami punya. Subhanallah. Tidak cukup keterangan dari Allah dan Rasul, tidak cukup fakta dan realita ini, tidak cukup logika yang sangat logis ini, fitrah yang sudah bersih ini. Oleh itu mayahdillah fala mudhill lalah. Siapa yang Allah beri hidayah, tak ada yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Tapi yang Allah sesatkan, tak ada pula yang bisa menunjukkan jalan kebenaran. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Maka memuji kita kepada Allah, kita memuji Allah yang telah menunjukkan jalan ini yang tak berbelok-belok. Belok tu capek, banyak, habis energi. Jalan belok-belok lambat sampai, makanya lambat beriman kita. Belok-belok tu lambat berimannya. Semakin banyak belok nanti, semakin banyak dibahas, lambat kita beriman. Perintah dibahas dulu, oh ternyata cukup mubah hukumnya, boleh tinggalkan, sah. Nah, kadang pas wajib nih, ini bisa tidak diusahakan sunnah ini. Dicari, oh dapat pendapat ulama. Ulama tidak terkenal betul, tapi ada tersimpan jauh, tidak pernah diangkat-angkat, sekarang diangkat lagi. Ternyata ada pendapat ulama, hukumnya hanya sunat. Alhamdulillah Ustaz memang hebat. Ustaz memang hebat. Itu yang ngaji di Z itu bahaya. Ya, semuanya wajib kan ya, semuanya kan tidak semua wajib, cuman kita yang sunat pun seolah-olah wajib. Coba lihat tuan-tuan, orang berdagang lebih duluan bangun dari kita, betul? Lebih duluan bangun dari kita. Awak bangun mungkin jam 4, jam 3:30, baru mereka jam 2 dah bangun. Betul Pak ya? Sunat tu wajib tuh. Sunat pun wajib. Mungkin juga ada haram sebagian. Allah musta'an. Tapi Masya Allah, lebih semangat. Padahal keuntungan yang dapat mungkin tak seberapa. 200.000, 150.000, mungkin juga rugi juga sehari itu, ya tak? Pergi cari sayur, cari mancing ikan sebagainya. Nah semangat ini kok tidak ada sama kita yang ngejar akhirat itu. Itu maksud saya. Kalau untuk bahasan akademis, untuk mencari para mufti, betul harus dikaji ini, harus dikaji supaya nanti ketika ada orang yang tidak sholat berjamaah ke masjid, lalu kita buat undang-undang hisbah misalnya, nanti diterapkan syariah misalnya kan, kita katakan yang tidak ke masjid hukumnya apa, sholat ya. Lalu dikaji, oh di Indonesia ini mazhabnya Syafi'i, kalau gitu boleh dikerasin? Tidak boleh keras. Lalu apa hukumannya? Yang tak sholat sekali dikirim 5.000 rupiah. Ya, dah ini dari Masjid Zaid bin Sabit nih Pak. Tapi kalau Bapak langsung datang dapat 10.000 misalnya. Kenapa Bapak kan? Datang nggak dia? Datang nggak kira-kira? Hah? Kalau di rumah dapat 5.000, ya tak? Kalau jemput langsung ke masjid dapat? Datang nggak? Semangat nggak tuan-tuan? Pasti semangat. Iya tak? Sama. Salat di rumah 1, sah? Ya tak? 100%. Salat di masjid
2.700%. Kalau semangat seperti tadi 5.000 ke 10.000 berapa persen tambahnya? 100% kan? Kan pas saya sekiasnya. Kalau bapak di rumah saja kami antar 5.000, tapi kalau bapak ke masjid 10, apalagi kalau ada saldo lebih nanti Pak, mungkin dapat 50.000. Semangat enggak ya? Semangat pasti. Oleh itu ini yang harus kita tanamkan, bukan mengkaji hukum lagi. Jelas? Nah itulah maksud saya. Jadi ketika buat aturan nanti kita tahu, oh enggak, ini enggak boleh karena bukan barangnya bukan wajib, tapi beri anjuran dan sugesti, motivasi dan sebagainya. Jelas? Tapi kalau pas bikin hukumnya di Arab Saudi, mazhabnya Hambali misalnya, ya tak? Ya mereka memang kalau tidak sholat dia ditangkap. Dulu, sekarang tidak boleh lagi karena banyak tekanan dari orang Indonesia nampaknya. Ya, Wahabi ini keras katanya. Nah, ini harusnya mereka pun bagaimanapun tekanan terus, bahkan dari dunia Islam sendiri ditekan. Ini mereka terpaksa juga harus melemah sedikit. Ya, doakan ya. Jangan doakan keburukan. Alhamdulillah Saudi mau hancur katanya. Kira-kira kalau hancur Saudi atau beruntung ya? Hah? Kalau sempat Saudi, kerajaan Saudi rusak sekarang ini, apa untungnya bagi Indonesia? Hah? Iya, minimal nanti menjelang keadaan kembali pulih, itu memulihkan fitnah itu enggak sebentar, lama. Kalau sempat ada kudeta misalnya berdarah, na'udzubillah, lama enggak pulihnya? Lama. Ekonomi rusak, sosial rusak, politik lemah, sebagainya. Minimal nanti bantuan masjid di Arab Saudi 10 tahun tidak turun-turun ke sini. Mau? Hah? Atau jangan-jangan ke Indonesia sudah berniat bangun masjid di Arab Saudi? Ya, betul. Ada bapak yang mau bikin masjid di Arab Saudi. Saya usulkan di sini dulu, nanti baru di sana. Di sini aja kita bangun masjid, ngos-ngosan ya Pak ya. Iya tak? Susahnya luar biasa kita bangun. Jadi oleh sebab itu adalah orang-orang sakit ya, ketika melihat saudaranya dalam keadaan sakit senang. Orang-orang sakit ketika melihat saudaranya dalam masalah dan kesulitan. Oleh sebab itu jangan jadikan orang sakit. Kalau lihat saudara kita doakan. Ya. Kalau mereka dalam kesesatan, berikan hidayah. Doakan dapat hidayah, berikan mereka masukan. Misalnya, Ustaz jangan bilang sholat itu wajib, bikin sunat aja loh Ustaz. Jelaskan dengan dalil. Kalau enggak, berarti antum enggak punya kemampuan untuk menjelaskan, maka ikutilah yang punya dalil. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini Islam yang seperti ini Islam kadrun nih katanya. Kadal tuh orang Arab, budayanya sesuai dengan budaya Arab. Kita budayanya Indonesia, maka harus dibuat Islam itu sama, beda namanya aja. Dulu namanya Abu Jahal, sekarang mungkin pakai abu juga sebagian ya, mungkin sebagian pakai abu juga, abu-abu juga memang. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin, alasan Abu Jahal dulu nolak tidak sesuai dengan budaya Arab, tidak sesuai dengan agama yang dianut di Arab, sama alasannya. Hari ini juga orang nak menolak Islam yang benar itu dengan alasan tidak sesuai dengan budaya Nusantara. Oleh sebab itu ini Islam Arab yang kita harus punya Islam Nusantara. Allah musta'an. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, hati-hati dengan jin ya. Hati-hati dengan jin. Jin itu suka bikin kita kerasukan. Jaringan Islam. Iya. Dan yang mirip-mirip. Jadi ayat ini kata Imam Syafi'i rahimahullah, jadi makna zahirnya langsung menunjukkan makna batinnya, makna tersiratnya, dan tidak bisa disamakan dengan ayat-ayat lain yang berkaitan dengan seperti yang contoh, sebagian contoh yang kita sebutkan tadi. Tidak bisa dimaknai ayat lain kecuali hanya dengan logika saja, logika yang miskin dari bukti empiris, muslim daripada realistis, miskin daripada logika yang sehat dan fakta-fakta yang ada, serta fitrah yang memang agama ini diciptakan atau dibuat, disyariatkan Allah sesuai dengan fitrah manusia. Ketika dia bilang dia di atas, fitrah kita memang naiknya ke atas.
Wallahu musta'an. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Mudah-mudahan semakin kokoh kita dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW menurut pemahaman generasi terbaik as-salafu as-salih. Cuman catat bahwa benarnya kita bukan berarti tidak pernah berbuat salah. Maka jangan tuntut saudara kita tidak pernah salah. Jangan tuntut, tidak akan ketemu. Makanya kata Nabi, qaribu wasaddidu. Arti berusaha mendapat yang benar dan mendekati yang benar. Karena yang tak ada salah sama sekali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya apa? Watawasau bil haqq, watawasau bis sabr. Jangan langsung disensor. Tahu disensor? Datang lawan salah langsung dipotong. Enggak. Ini bukan manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan yang jelas-jelas menyimpang pun berusaha kita tarik. Cuman tarikannya kadang-kadang kalau memang hampir ditabrak, memang tarikannya kencang itu. Ya, tidak mungkin lagi hai sini, tidak mungkin. Nah, yang seperti ini memang harus ditarik memang. Makanya ada hukum itu keras, ada hukum itu ada pendekatan sifatnya persuasif, ada yang kadang harus dipagar, tidak boleh masuk. Jelas. Misalnya perbuatan syirik, itu memang harus keras dalam masalah ini. Bukan keras bahasanya, keras pernyataannya. Ini syirik berbahaya, tidak boleh didekati. Oh, kami tidak syirik, buktikan dalilnya tidak syirik. Begitu kan? Buktikan dalil. Antum bilang syirik, iya, apa dalilnya? Buktikan. Jangan membantah, ambil parang, bukan itu. Buktikan ilmiah secara ilmiah. Kalau memang yakin tidak syirik, ya kita katakan. Atau setidaknya bukan syirik, dia hanya bid'ah saja. Nah, bid'ah itu kan hasanah ayat. Kalau gitu tidak ada jalan ketemunya. Kalau kami bilang bid'ah dhalalah, antum bilang bisa ketemu? Ya enggak, kalau gitu saling memahami aja lah. Ya jangan marah kami bilang bid'ah dhalalah. Kalau kami boleh marah. Ya kalau nah, kita pun tidak marah yang mengatakannya. Tapi kita upayakan untuk menariknya kepada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya pasti balasannya Anda tidak paham dengan perkataan Nabi. Tolong pahamkan kami. Tolong kan pahamkan dengan dalil, bukan dengan dalih gitu. Pahamkan dengan dalil yang benar. Kalau tidak juga bisa paham, antum tidak bisa memahami saya tidak bisa memahami antum, tawakkal Allah. Mudah-mudahan kita bertemu nanti di tepi telaga. Semoga semuanya terima. Tapi kata Nabi, kalau yang mengada-ngada ditolak. Itu yang kita takutkan. Kata Nabi, yang mengada-ngada ditolak. Oleh sebab itu usahakan jangan sampai mengada-ngada. Nah, usaha ini kadang-kadang ada orang terpeleset. Orang naik jalan tol, ada kecelakaan, padahal jalan bebas hambatan, nabrak juga. Itu ya bisa, karena antum semangatnya kencang sekali, itu masalahnya, nabrak orang jadinya. Betul kan? Kita ketika baru ngaji, Masya Allah, baru 2 hari, Masya Allah, ingin seperti malaikat Jibril khusyuknya. Tidak bisa tuan-tuan. Iya. Makanya Nabi kita katakan saddidu wa qaribu. Ini dalil harus dihafal terus nih. La yusaddu ahadun hadzal din illa ghalabah. Tidak ada orang